Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita. Renungan harian pada hari Selasa 3 Desember 2024. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat yang ke-10, demikian bunyinya. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Asimaroham diau ale Jehovah, ai hagogo tadoau. Pola dolo tap mataku binahen niha arsahon, maras dorohaku, dohot dagiku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sakit hati bisa dialami oleh setiap orang atau oleh siapapun. Apakah dia sebagai orang yang benar, orang yang baik, atau orang yang jahat, atau orang yang menentang kehendak Tuhan. Siapapun bisa mengalami sakit hati. Itu hal yang lumrah. Persoalannya adalah ketika sakit hati itu kita biarkan terus-menerus dalam kehidupan kita, dia akan menjadi sampah yang mencemari dan mengotori hati dan kehidupan kita. Dia akan menjadi kepahitan, dendam, dan kebencian yang bisa merusak kehidupan kita. Tentu saudara-saudara, banyak penyakit yang ditimbulkan oleh sakit hati yang tidak disembuhkan. Dengan jelas pemazmur mengutarakan penyakit itu dalam renungan kita hari ini. Dia mengatakan, aku merasa sesak. Jiwaku dan tubuhku merana. Mataku mengidap, mungkin karena terus-menerus dia menangis sehingga kekeringan air mata. Bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya, pemazmur memberitahukan akibat sakit hati yang berkepanjangan. Dia mengatakan, kekuatanku merosot karena sengsaraku. Tulang-tulangku menjadi lemah. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Banyak penyakit yang ditimbulkan oleh rasa sakit hati kalau tidak cepat disembuhkan. Tetapi pemazmur tidak membiarkan sakit hati itu terus-menerus dalam kehidupannya. Apa yang dia lakukan? Dia mengutarakan sakit hatinya kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia sungguh percaya bahwa Tuhanlah andalannya dan kekuatannya menghadapi rasa sakit hati dan yang bisa menyembuhkan dia dari sakit hati. Dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan. Asimaroham diau ale Jehovah. Pemazmur memohon belas kasihan Tuhan supaya dia mengasihani pemazmur dalam penderitaannya, dalam kesesakannya, dalam ketekanan jiwanya, dalam keluh kesahnya. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kasih karunia-Nya. Artinya supaya Tuhan menyembuhkan dia, memberi kekuatan, bahkan supaya pemazmur mampu mengampuni orang yang menyakiti hidupnya.
Apakah doa permohonan pemazmur didengar Tuhan? Ya, Tuhan mendengarkan keluh kesah pemazmur. Tuhan menyembuhkan sakit hati pemazmur, dan dia memuji Tuhan. Dalam ayat 22 dan 23 jelas dikatakan di sana, terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Tuhan mendengarkan keluh kesah, menjawab permohonan pemazmur, dan dia memuji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah ada saat ini dari antara saudara yang sedang sakit hati? Mungkin ada yang dikhianati, dikecewakan oleh orang yang dikasihi, oleh rekan sekerja, atau oleh siapapun. Saudara mengalami penderitaan dalam kehidupan saudara, banyak kesusahan yang saudara alami. Hari ini Tuhan berfirman kepada kita, utarakanlah semuanya itu kepada Tuhan. Beritahukanlah kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu siap mendengarkan segala keluhan, penderitaan saudara, dan bahkan menjawab setiap pergumulan saudara-saudara. Tuhan memberikan kasih-Nya kepada saudara-saudara. Tuhan menjawab keluh kesah, dan Tuhan menyembuhkan saudara dari segala sakit yang saudara derita, khususnya sakit hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya pemazmur yang bisa bersaksi memuji Tuhan, tapi kita juga bisa bersaksi dan memuji Tuhan karena kita telah disembuhkan oleh Tuhan. Sengsara kita telah diangkat, permohonan kita telah dijawab. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Engkau mendengarkan suaraku, permohonanku, ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Amin.